Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini, di hari ini, Ibu akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, kalau minggu kemarin kalian sudah insya Allah ya, sudah semua memahami dasar bagaimana cara mengintegralkan. Nah, kalau sekarang gimana kalau integralnya itu dihadapkan dengan penjumlahan dan perkalian? Nah, berarti kalian harus ingat-ingat lagi nih latihan kalian yang kemarin, cara mengintegralkan itu seperti apa. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh. Kita bahas untuk contoh pertama ya. Contoh pertama di sini ada integral 15x akar x dikurang 8 per x pangkat 5 dx. Nah, bagaimana cara mengintegralkan ini? Nah, caranya di sini coba lihat. Kemarin kalian sudah mempelajari ya, gimana cara mengubah x akar x ini menjadi sebuah pangkat. Nah, kalau misalkan dia masih fungsinya masih berupa akar atau fungsinya masih variabelnya masih pembagian, nah berarti kita harus mengubah fungsinya dulu baru bisa kita integralkan. Cara mengubah fungsinya sama seperti latihan kemarin, kita integralkan ubah dulu satu persatu fungsinya. Coba kita rubah dulu 15x akar x. Nah, coba ubah dia menjadi pangkat. Kemarin kita sudah belajar ya, kalau x akar x itu kalau jadi pangkat, dia jadi x pangkat berapa? Coba ayo ingat-ingat kembali. X akar x jadinya 15x pangkat 3/2 ya. Nah, coba kalian lihat lagi pengerjaan atau PPT yang kemarin Ibu berikan. Di situ sudah ada contoh gimana cara mengubah x akar x ini menjadi pangkat 3/2. Ya, coba dilihat kembali. Kalau akar x itu berarti pangkat setengah atau pangkat 1/2. Tapi kalau ada x akar x berarti dia x-nya jadi pangkat 3/2. Nah, cara 3/2 ini bisa kalian lihat di PPT yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Sudah Ibu jelaskan di situ. Jadi langsung saja. Kemudian min, tulis minnya. Nah, ini juga kita rubah ya. Di sini pangkatnya positif, ada di bawah. Ada di bawah per. Ya kan? 8-nya tulis dulu. Berarti ini yang tadinya x pangkat 5 kita jadiin x pangkat min 5. Kita pindahin ke atas nulisnya. Gitu. Yang tadinya dia ada di bawah, kita pindahin ke atas jadi pangkat min 5. Nah, kalau pangkatnya sudah seperti ini, baru kita bisa integralkan. Cara mengintegralkannya sama. Pertama kita integralkan ini dulu ya. Nih, ini dulu kita integralkan. Satu-satu integralinnya. Kemarin cara mengintegralkan adalah pertama adalah kita harus menulis angka yang di depan huruf X. Angka yang di depan huruf X adalah angka 15. Berarti tulis dulu 15-nya. Per-nya tulis. Kemudian pangkat ditambah 1. Berarti 3/2 ditambah 1. Ya. Kemudian X-nya tulis lagi. Kemudian pangkatnya ditambah 1 lagi. Berarti 3/2 ditambah 1. Ya. Kemudian min, tulis minnya. Nah, kemudian baru kita integralkan ini. Integralnya satu-satu ya. Nah, pertama tadi seperti yang tadi, kita tulis angka yang di depan huruf X. Angka yang di depan huruf X adalah angka 8. Tulis dulu berarti 8. Kemudian kasih per. Kemudian pangkat ditambah 1. Berarti min 5 ditambah 1. Kemudian X-nya tulis.
Kemudian pangkat ditambah 1, berarti min 5 ditambah 1. Nah, kalau udah seperti ini, kalau sudah diintegralkan, berarti tinggal kita jumlah-jumlahkan. Nah, berarti ini 15 per berapa nih? 3/2 tambah 1. 3/2 ditambah 1. Nah, kemarin caranya gimana tuh? 3/2 tambah 1. 2 dikali 1 ya. Ini kali ini dulu. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah angka 3. Pernya per 2. Tuh. Jadi ini 2 kali 1 dulu hasilnya 2. Kemudian ditambah 3. Kemudian pernya per 2. Berarti 2 tambah 3, 5 per 2. Nah, berarti 3/2 ditambah 1 hasilnya adalah 5/2. Kita tulis 5/2. Ya. Kemudian X saya tulis 3/2 ditambah 1 tadi hasilnya adalah 5/2. Tulis lagi 5/2-nya. Minnya tulis, 8-nya tulis, per min 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 4. Ya. Kemudian X. Nah, ini min 5 tambah 1 hasilnya min 4 juga. Sama-sama, min 5 tambah 1 hasilnya min 4, min 5 tambah 1 hasilnya min 4. Seperti itu. Lalu gimana nih cara membaginya? 15 dibagi 5/2. Ayo gimana tuh? Ingat nggak? 15 dibagi 5/2. Nah, ini caranya. Kalau misalkan pembagian pecahan, berarti kita jadiin perkalian. Berarti jadinya 15 dikali yang tadinya 5/2, jadi ditulisnya dibalik. Jadi 2/5. Nah, berapa tuh hasilnya? Nah, ini kan bisa dicoret 15 sama 5. Hasilnya adalah 3. Berarti 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, berarti 15 dibagi 5/2 hasilnya adalah 6. Kita tulis berarti ya. Berarti 6 X pangkat 5/2. Nah, ini min dibagi min hasilnya positif nih. Berarti minnya udah nggak ada lagi ya. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Jadi positif ya. Karena min dibagi min hasilnya positif. Berarti 8 dibagi 4 hasilnya positif 2. Nah, di sini X-nya pangkatnya negatif. Berarti kita harus rubah jadi positif. Berarti dia tulisnya di bawah. Berarti per X pangkat tadinya min 4 jadi positif 4 gitu ya. Pokoknya setiap ada yang pangkatnya negatif, kita pindahin aja di bawah. Kita jadiin per. Nah, yang tadinya negatif jadi positif deh. Dan jangan lupa dikasih plus C. Nah, ini jawabannya. Jadi intinya adalah apabila ada bentuk integral yang masih berupa akar atau masih berupa pembagian variabel, berarti kalian harus mengubah fungsinya dulu baru bisa diintegralkan. Cara mengubah fungsinya tadi sudah Ibu jelaskan di minggu sebelumnya. Kalau X akar X dirubah menjadi pangkat menjadi X pangkat 3/2. Kalau X aja dirubah jadi pangkat berarti jadi X pangkat 1/2 gitu. Karena ini X akar X berarti jadinya X pangkat 3/2. Kemudian karena ini X pangkat 5-nya di bawah, kita pindahin nulisnya di atas, di samping 8. Berarti yang tadinya positif 5 jadi negatif 5 gitu. Nah, baru kita bisa integralkan kalau fungsinya sudah tidak ada perkalian atau tidak ada lagi yang berakar. Cara mengintegralkannya tetap caranya sama seperti minggu lalu ya. Satu-satu integralinnya. Pertama integralin ini dulu. Ayo, pertama yang harus dilakukan adalah menulis angka yang di depan
variabel X. Berarti tulis angka 15 dulu. Tulis 15-nya. Kemudian pangkatnya ditambah 1. Ini juga tulis yang di depan huruf X dulu, 8. Kemudian pangkatnya tambah 1. Ini juga. Tinggal kita jumlahin deh. Ini jangan lupa ya cara menjumlahkan. 3/2 tambah 1, ini kali ini dulu. 2 kali 1, 2. Ditambah sama 3. Pernya per 2, jadi 5/2. Ini juga pembagiannya, jangan lupa caranya seperti gini. Kalau 15 dibagi 5/2 berarti kalau pembagian pecahan berarti kita harus rubah jadi perkalian. Tuh, yang tadinya 5/2 dibalik jadi 2/5, seperti itu. Dan di akhir jawabannya harus ada plus C, ya, konstanta. Oke, ini untuk contoh pertama. Biar nggak lupa, coba kalian screenshot aja nih, ya. 1, 2, 3. Udah ya, udah di screenshot ya, biar nggak lupa nanti pas latihan. Oke, gua hapus. Kalau misalkan masih belum paham, coba diulangi lagi videonya pelan-pelan sambil ngerjain latihannya. Insya Allah bisa kok. Ibu yakin kalian bisa. Nah, untuk contoh kedua ada integral X min 3 X min 1. Nah, kalau kayak gini perlu kalian ingat, kalau misalkan ada tanda kurung seperti ini berarti tandanya itu dikali, maksudnya X min 3 dikali X min 1. Nah, kemarin sudah ibu bilang ya, kalau di integral itu sama kayak turunan, dia nggak boleh ada variabel yang dikali atau yang dibagi. Nah, salah satu caranya untuk bisa diintegralkan berarti kalian harus mengubah fungsinya dulu. Cara mengubahnya ya tinggal dikali aja, berarti integral. Nih, kali satu ya. X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali min 1, jadi min 1X. Atau min X aja boleh. Atau ibu tulis min 1X aja deh, biar nggak bingung ya. X dikali min 1, min 1X. Ya, kemudian lagi min 3 dikali X, hasilnya adalah min 3X. Kemudian lagi min 3 dikali min 1, hasilnya apa? Min dikali min hasilnya positif ya. 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, ini kan sama-sama punya variabel X, berarti bisa kita jumlahkan nih. Dia sama-sama punya variabel X, berarti jadinya integral X kuadrat. Nah, min 1, utangnya 1, utang lagi 3. Berarti hutangnya ada 4X. Kemudian plus 3 dx. Nah, kalau sudah dikali seperti ini, baru bisa kita langsung integralkan. Cara mengintegralkannya satu-satu kayak tadi. Coba kita integralkan ini dulu. Integral dari X kuadrat. Nah, cara integral adalah pertama tulis angka yang di depan huruf X. Nah, di sini di depan huruf X nggak ada angkanya. Nah, kemarin sudah ibu bilang ya, kalau di depan huruf X nggak ada angkanya berarti angka 1. Berarti jadinya 1 dulu ya yang ditulis. Terus kita kasih per. Bentar. Nah, kemudian pangkat ditambah 1, berarti 2 ya pangkatnya. 2 ditambah 1. Kemudian tulis X-nya. Pangkat ditambah 1 lagi, berarti 2 ditambah 1. Kemudian minnya tulis.
Nah, sekarang kita integralkan ini. Tulis angka yang di depan huruf X. Angka yang di depan huruf X adalah angka 4. Berarti tulis dulu 4-nya. Kemudian per pangkat ditambah 1. Nah, ini pangkatnya nggak ada angkanya kan? Kemarin sudah Ibu bilang juga kalau pangkatnya nggak ada angkanya, nggak ditulis, berarti dia angka 1. Berarti ini angka 1 ya. Berarti jadinya pangkatnya ditambah 1. Kemudian X pangkatnya pangkat 1 ditambah 1 lagi berarti. Kemudian ini tandanya plus, berarti tulis plusnya. Nah, integral dari 3. Kemarin sudah Ibu bilang juga kalau cuma angka doang berarti tinggal ditambahin X aja belakangnya. Berarti integral 3 adalah 3X. Kalau ini 5 berarti 5X. 6X gitu ya. Tinggal ditambahin huruf X aja. Nah, kalau sudah diintegralkan seperti ini, kita tinggal jumlahkan. 1 tulis dulu per 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian X 2 tambah 1 hasilnya 3. Kurangnya tulis. Nah, 4 dibagi 1 tambah 1 2. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian X-nya tulis 1 tambah 1 2 plus 3X. Jangan lupa plus C. Nah, berarti ini hasil integralnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perkalian, misalkan ada kayak gini nih. Misalkan kayak gini, udah kayak gini, ini maksudnya dikali. Berarti kalian kali dulu. Kalau ada integral kayak gini berarti kalian kali dulu. Kemudian ini nih, kali ini berarti 2X kali X jadi 2X kuadrat. Kemudian ini kali ini berarti 2X dikali min 4 min 8X. Itu ya maksudnya kalau ada tanda kurung berarti harus dikalikan dulu. Oke. Gitu ya. Kalau sudah dikalikan baru bisa kalian integralkan kayak tadi ya. Nah, kalau di depannya nggak ada angkanya, boleh kalian tulis 1 di sini. Kalau misalkan kalian bingung, pokoknya kalau di depan huruf X itu nggak ada angkanya berarti angka 1. Ini juga kalau pangkatnya nggak ada angkanya berarti dia angka 1. Ya. Nih. Makanya jadinya 1 ditambah 1. Nah, coba kalian ini dulu, screenshot dulu biar nanti pas latihan bisa lihat. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham, silakan tanya ibu. Tapi coba kalian usaha dulu sendiri cara memahaminya. Coba diulang lagi videonya kalau misalkan belum paham. Ya, sudah ya. Nah, ini contoh yang terakhir, contoh ketiga. Masih mirip-mirip kayak tadi. Nah, contoh yang ketiga nih, ada integral 3x kuadrat min 1 kuadrat. Nah, kalau kayak gini, nah ini dalam kurung terus pangkat 2. Nah, sama caranya kayak tadi. Ini kalau pangkat 2 berarti dikaliin 2 kali. Berarti 3x kuadrat min 1. Gimana ya tulisnya sini deh. Ini jadi 3x kuadrat min 1. Karena kuadrat jadinya tulis lagi. Nah, maksudnya berarti kayak gitu. Ya. 3x kuadrat min 1 pangkat 2. Berarti ininya dikali 2 kali nih yang di dalam kurung.
Berarti 3x kuadrat min 1 dikali 3x kuadrat min 1. Gitu. Kalian kaliin dulu deh. Sama kayak tadi, kaliinnya ya. Ini dikali ini. Coba pelan-pelan ya. 3 dikali 3, 9. Kemudian X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Berarti 2 ditambah 2. Berarti X-nya jadi pangkat 4. Gitu. Kemudian ini dikali ini. Ya. Berarti 3x kuadrat dikali min 1. Angka dulu yang dikali. 3 kali min 1 hasilnya min 3. Kemudian x kuadrat. Tuh. Kemudian yang atasnya min 1 kali 3x kuadrat. Sama ya. Min 1 kali 3 min 3. Kemudian ada x kuadratnya, tulis. Kemudian lagi min 1 dikali min 1. Min dikali min hasilnya positif. 1 kali 1 hasilnya 1 ya, bukan 2. 1 kali 1. Nah, di sini dia sama-sama punya X pangkat 2. Pangkatnya sama nih, sama-sama pangkat 2. Berarti bisa kita jumlahkan. Berarti di sini 9X pangkat 4. Ya, tulis lagi. Nah, ini berarti utangnya 3, utang lagi 3. Berarti jadinya hutangnya ada 6. X pangkat 2. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan, pangkatnya nggak usah ditambahin. Ya, tulis aja X pangkat 2. Kalau perkalian tadi, pangkatnya harus ditambah. Kalau dikali ya, pangkatnya harus ditambah. Kemudian ditambah 1. Nah, berarti ini kalau dirubah menjadi integral dari 9x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 1 dx. Nah, udah nggak berbentuk kuadrat nih fungsinya ya, sudah kita jabarkan. Sama juga seperti x min 4 kuadrat misalkan. Ya, berarti harus kaliin lagi kayak gini. Berarti x min 4-nya dikali 2 kali. 2x min 4 dikali x min 4. Soalnya ada kuadratnya di sini. Itu ya. Nah, kalau udah berubah fungsinya, tidak ada lagi yang dikali atau dipangkat 2, berarti bisa kita integralkan. Integralkan satu-satu. Pertama integralin ini dulu nih. Berarti integral kita integralkan berarti adalah pertama adalah menulis angka yang di depan huruf X. Yang di depan huruf X adalah angka 9, berarti 9 dulu yang ditulis. Kemudian per ya. Pangkat ditambah 1, pangkatnya 4. Berarti 4 ditambah 1. Tulis lagi X-nya. Pangkat ditambah 1, berarti 4 ditambah 1. Tuh. Kemudian dikurang, tulis minnya. Nah, sekarang integralin yang ini nih. Tuh. Pertama adalah menulis angka yang di depan huruf X. Yang di depan huruf X angka 6. Tulis 6. Kemudian per pangkat ditambah 1, berarti 2 ditambah 1. Tulis X-nya. Pangkat ditambah 1, 2 tambah 1 lagi. Nah, kemudian plus. Karena ini plus ya, jadi plus juga. Kemudian berarti integral 1. Nah, tadi kan integral 3, 3x. Integral 5, 5x.
Berarti kalau integral 1 berarti 1x atau x aja. Tuh. Tapi kalau kalian nanti nulis 1x ya udah nggak apa-apa deh, Ibu benerin. Ya. Tapi lebih bagus tulisnya x aja. Nah, kalau udah diintegralkan seperti ini baru bisa kita jumlahkan. Ya, tulis 9-nya per 4 tambah 1 5. X-nya tulis 4 tambah 1 5. Min-nya tulis 6 dibagi 2 tambah 1. 2 tambah 1 3. Berarti 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Tulis X-nya 2 tambah 1 3. Ya, pangkatnya ditambah 1. Terus ditambah X. Nah, ini kan 9 dibagi 5 nggak bisa. Ya udah tulis aja 9/5, nggak usah dibagi-bagi. Kalau ini kan bisa 6 dibagi 3, hasilnya 2. Jangan lupa plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi 9/5 X pangkat 5 min 2X pangkat 3 plus X plus C. Jangan lupa plus C-nya ya. Nah, ini dia cara integral tak tentu. Mungkin nanti di lain kali akan Ibu ajarkan integral tentunya. Perbedaannya, kalau integral tak tentu, dia nggak punya batas. Ini kosong nih di bawah integralnya nih. Di bawah, di atas dan di bawah simbol integralnya. Tapi, kalau integral tentu, kalau yang tentu, dia ada batasnya. Misalkan ini deh. Ini kita turun dulu ke bawah. Misalkan ini integral dari 0 sampai 2. Nah, dia ada angkanya nih, 0 sampai 2. Nah, itu berarti dia dinamakan integral tentu. Ya, nanti akan kita bahas perbedaannya itu. Kalau integral tak tentu, dia nggak punya angka atau batasnya di simbol integralnya. Tapi kalau integral tentu, dia punya batas. Ya, bisa 0 sampai 2, bisa angka berapapun, min 1 sampai 5, bisa angka berapapun ya. Di sini gitu. Nanti kita belajar. Ya, integral tentu. Nah, silakan kalian cek Google Classroom-nya. Di situ ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Sambil dilihat videonya, sambil mengerjakan, biar kalian lebih memahami cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kalau nanti buntu, benar-benar nggak ngerti, bisa tanya Ibu ya, caranya seperti apa. Nah, sebelum mengerjakan juga, kalau lupa cara dasar mengintegralkan seperti apa, kalian bisa lihat PPT di slide pertama sampai slide yang ini. Ya, kemarin atau tugas yang kemarin bisa kalian lihat cara dasar mengintegralkan seperti apa. Oke, dan jangan lupa tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar YouTube ini ya, video ini ya, untuk pengganti absen di Discord. Oke, makasih semua yang sudah hadir di sini menonton video Ibu dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.